Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Alhamdulillah wa syukurillah. Hasbunallah wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'mal nasir. Wa la hawla wa la quwwata illa billah. Allahumma akhrijna min adh-dhulumati al-wahmi wal jahl ila anwar al-ma'rifati wal 'ilm. Waj'alna mimman yastami'una al-qawla fayattabi'una ahsanah. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal 'alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala jalla jalaluhu wahdahu yang telah mengumpulkan kita pada malam hari ini di tempat yang penuh dengan keberkahan. Kita bersolawat kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan ucapan Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Alhamdulillah, kita pada hari-hari ini, tadi saya minta sama Ustaz Saiful untuk sholat ghaib untuk para syuhada, saudara-saudara kita di Palestina. Ini lagi ramai sekarang. Kenapa ramai? Kenapa saya katakan ini serangan yang tidak pernah dilakukan oleh para pejuang Hamas sebelumnya. Jadi Israel ini Zionis, kita akan bahas juga nanti ayatnya ini tentang Bani Israel. Itu kaget karena tidak dikira-kira, disangka-sangka. Mudah-mudahan umat Islam mendapatkan kemenangan. Amin. Kenapa kita harus peduli terhadap Al-Aqsa kepada rakyat Palestina? Karena pertama, negara Palestina adalah salah satu-satunya negara permulaan tahun 1944 itu yang mengakui kemerdekaan Indonesia. Palestina itu berjuang di Liga Arab supaya negara-negara Arab itu mengakui kemerdekaannya Indonesia. Itu satu. Dan yang kedua, kenapa kita harus menaruh perhatian kepada Palestina dan Al-Aqsa? Karena Sayyidina Umar bin Khattab waktu membebaskan Al-Aqsa itu sudah mewakafkan Masjid Al-Aqsa, yang itu artinya bahwasanya Masjid Al-Aqsa bukan milik orang Palestina saja, tapi milik semua umat Islam. Ya. Itu pembebasan panjang itu. Dari yang terakhir setelah Sayyidina Umar membebaskan Al-Aqsa, terus direbut lagi oleh orang-orang Kristen, ya, dan direbut lagi oleh yang terakhir oleh Salahuddin Al-Ayyubi, ya, dengan perang salibnya itu. Nah di situ juga mulai pertama Maulid Nabi Muhammad SAW diselenggarakan. Salahuddin Al-Ayyubi melihat pasukan-pasukan Islam sudah mulai lemas, sudah mulai kedodoran, diadakanlah Maulid Nabi Muhammad SAW. Itu tentang sejarah daripada Masjidil Aqsa. Nanti kita akan lihat maha benar Allah dengan segala firman-Nya, ya. Dan saya lihat yang terjadi di apa yang ditampilkan di media-media itu benar. Nanti ada sini ayatnya, ya. Kita mulai Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Ketemu Pak Budi ayat 58. Pak Budi yang selalu 5, ya. Bisa kalau bisa disimak, ya. Kita ngaji sama-sama supaya ada bekas, ya. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa idh qulna, dan ingatlah ketika kami atau Allah Subhanahu wa taala berfirman. Kalau sudah ayat wa'id, ya berarti kita ingat kemarin itu Allah memberikan nikmat kepada Bani Israel. Ingat-ingat, ini ibrah khatibnya, kitabnya kepada penduduk Mekah, penduduk Madinah yang beragama Yahudi, ya. Disampaikan kepada Rasulullah supaya Rasulullah menyampaikan kepada penduduk Yahudi di kota Madinah dan kepada kita supaya kita bisa mengambil pelajaran daripada ayat Al-Quran.
Dan ingatlah ketika aku berfirman kepada siapa? Kepada Nabi Musa alaihissalam, ya, untuk memerintahkan Bani Israel. Wa idh qulna udkhulu hadhihi al-qaryata. Dan ingatlah ketika aku memerintahkan atau berfirman, hendaklah kalian masuk ke kota itu. Imam Jalaluddin As-Suyuti mengatakan, kapan Allah memerintahkan ini? Ba'da khurujihim minat Tih. Setelah mereka keluar dari kota Tih. Masih ingat ya kemarin ya? Kota Tih itu yang Allah turunkan awan, dinaungi awan, ya? Diturunkan baginya al-ghamam wal manna wassalwa. Diturunkan madu, air yang seperti madu dan burung-burung yang sudah matang dagingnya. Itu mereka berada di kota Tih. Di kota Tih itu selama 40 tahun. Karena apa mereka berada di kota Tih selama 40 tahun? Pada saat mereka mau masuk ke kota Baitul Maqdis atas perintah Allah kepada Musa, ini orang-orang Bani Israel takut, tak mau. Apa kata mereka dalam surat Al-Maidah? Qalu ya Musa lan nadkhuluha abadan ma damu fiha fadhhab anta wa rabbuka faqatila inna hahuna nahnu qa'idun. Apa jawaban Israel ketika diajak masuk ke kota Baitul Maqdis, yang memang di dalam kota itu ada sisa-sisa dari kaum Ad atau kaum Jalut. Ini kaum Jalut ini seperti raksasa. Orang Bani Israel diajak masuk dengan perintah Allah. Kalau Allah bilang kalau kalian masuk ke situ, kalian akan mendapatkan kemenangan. Tapi mereka takut. Orang Bani Israel takut, tidak berani. Dan itu gambarannya sekarang terlihat di perang yang sekarang terjadi. Ya, mereka tidak berani berperang langsung face to face darat. Mereka hanya berani meluncurkan roket-roket dari udara. Ini Al-Quran benar bahwasanya bangsa Bani Israel ini adalah bangsa yang takut berperang. Mereka takut akan kematian. Ya. Apa katanya? Fadhhab anta wa rabbuka ya Musa. Engkau pergi, ya. Berperanglah bersama Tuhanmu. Kami di sini hanya mau duduk-duduk saja. Ini orang Bani Israel takut berperang. Padahal Allah menginginkan kalau kalian masuk ke Palestina berperang dengan kaum Jalut yang besar-besar itu, ya nanti di kemudian hari baru kaum Jalut itu ditunjukkan oleh Nabi Daud. Makanya kita pernah dengar itu David melawan Goliat itu. Ya, itu cerita yang sama, hampir sama dengan versi Islam. Yang dilawan oleh Nabi Daud adalah raksasanya kaum Jalut. Ya. Di kota Tih selama 40 tahun, ketika mereka keluar, Allah Subhanahu wa taala memerintahkan masuk ke dalam udkhulu hadhil qaryah. Masuklah ke kota itu, yang dimaksud adalah di sini Baitul Maqdis, yaitu Palestina. Tapi ada juga yang mengatakan ya, Baitul Maqdis ini pendapat daripada Imam Mujahid. Imam Mujahid ini tabi'in, seorang ulama tafsir, muridnya Sayyidina Ibnu Abbas. Ada lagi yang mengatakan masuklah ke kota Arihah. Arihah ini kota yang dekat dengan Baitul Maqdis. Tapi ulama sepakat mengatakan bahwa yang paling kuat pendapatnya adalah Baitul Maqdis. Ya. Jadi Imam Ibnu Katsir juga mengatakan perintah ini Allah perintahkan mereka masuk ke negeri Baitul Maqdis atau Palestina setelah mereka keluar dari kota Tih, yang mana 40 tahun mereka berputar-putar di kota itu. Ya. Kalau keluar pada siang hari mau pergi kemana, nanti malam harinya kembali lagi ke tempat semula. Dibuat bingung oleh Allah Subhanahu wa taala karena mereka tidak mau menuruti perintah Allah untuk berperang melawan kaum Jalut, kaum yang besar-besar.
Kalau sudah masuk ke dalam kota itu, lalu perintahnya apa? Fakulu minha haitsu syi'tum ragadan. Makanlah kalian dari kota itu, ya, buah-buahannya. Kalau kita belajar tafsir, ya, ayat sebelumnya kita masih ingat gak ya? Ustaz, yang fakula haitsu fakula ragadan haitsu syi'tuma, ya. Kalau ini kan kebalik ya. Fakulu minha haitsu syi'tum ragadan. Ragadan ini di belakang. Kalau yang Nabi Adam kemarin fakula ragadan haitsu syi'tuma. Jadi ulama Al-Quran mengatakan kalau Al-Quran itu beda huruf, ya, di balik itu ada maknanya. Kalau ini dibilang makanlah kalian dimanapun kalian berada sepuasnya. Kalau ayat Nabi Adam sepuasnya dulu, baru dimanapun berada. Karena kenikmatan surga itu tidak terbatas, ya. Kalau kenikmatan di dunia ini terbatas, makanya rogodannya itu sepuasnya itu ditaruh di belakang. Kalau dunia kan terbatas tuh, makanya sepuasnya itu ditaruh di belakang. Begitulah bahasa Al-Quran, ya. Lain dengan bahasa manusia. Karena ini Allah Subhanahu wa Ta'ala yang berfirman, makanlah kalian di dalam dari hasil daripada kota itu. Kenapa dikatakan di sini makan? Karena memang tabiatnya Bani Israil ini suka makan. Jadi Al-Quran Allah mengatakan makanlah kalian di dalam kota itu, kalian ambil sepuasnya hasil daripada tumbuh-tumbuhan atau buah-buahan yang tumbuh di Baitul Maqdis. Wadkhulul baba sujjada, dan masuklah ke dalam gerbang itu dalam keadaan membungkuk atau munhanin. Itu kalau di sini ada yang mengatakan bahwasanya wakila anna sujuda haqiqatan, ada yang mengatakan ini sujud benar, meletakkan dahi di tanah. Tetapi di sini ada yang mengatakan bahwasanya seperti orang ruku, nunduk gitu loh. Karena apa disuruh nunduk? Karena pintunya yang pendek untuk penghormatan. Pernah kita ziarah Wali Songo, ya, pintunya seperti itu. Masuklah ke kota Baitul Maqdis dalam keadaan sujada munhanina, sedikit merukuk. Waqulu, dan katakanlah, ini Allah mengajarkan ya kepada orang Bani Israil, perintah ini. Hittatun, atau leburlah dosa-dosa kami, kesalahan-kesalahan kami. Naghfir lakum khatayakum. Ini ada 3 bacaan. Naghfir atau tughfar atau yughfar. Ya, bisa dibaca seperti itu. Tapi di sini tertulis naghfir. Imam Jalaluddin Asy'ari mengatakan bisa dibaca tughfar atau diampuni. Kalau naghfir kami mengampuni, ya. Tapi kalau tughfar atau yughfar, kesalahan kamu, kesalahan kalian akan kami diampuni, ya. Wa sanazidul muhsinin, dan kami akan menambah kebaikan untuk kalian. Syaratnya kalian harus taat, dan ketaatan itu kalau kalian taat, maka kebaikan-kebaikan itu akan kami tambah terus, kata Allah Subhanahu wa Ta'ala. Lalu apa yang terjadi selanjutnya? Dasar memang orang Bani Israil ini mokong, ya. Di sini dikatakan fabaddalal ladzina zalamu, mereka mengganti apa yang telah Allah perintahkan itu. Qaulan ghairal ladzina qila lahum,
perkataan yang tidak diperintahkan oleh Allah kepada mereka. Jadi Allah minta mereka itu masuk ke dalam Baitul Maqdis dalam keadaan merunduk, ya. Tapi yang mereka lakukan adalah mereka masuk tapi dalam keadaan membelakangi. Kayaknya gitu. Paham ya? Kalau saya depan gini, kalau saya membelakangi gitu, tapi mereka masuk dalam keadaan mundur, tapi sambil merunduk seperti orang memantati gitu. Paham ya? Jadi gini-gini paham? Rahimna. Perkataan mereka hikmatun, mereka diminta oleh Allah, kalian minta ampun, nanti aku ampuni kesalahan-kesalahan kalian yang sudah mereka lakukan seperti menyembah berhala, ya. Terus mereka meminta melihat Allah secara langsung, itu diampuni oleh Allah. Allah memerintahkan mereka untuk minta ampun, tapi apa yang diminta oleh orang-orang Bani Israel? Mereka minta gandum. Bukan minta ampun, tapi minta gandum. Ya. Setelah itu Allah Subhanahu wa taala fa'anzalna 'alal ladzina zalamu. Ini juga bahasa Al-Qur'an ya. 2 kali zalamu ini diulang. Ini untuk menegaskan bahwasanya perbuatan mereka sudah kelewatan dan mereka sudah melampaui batas. Padahal bisa saja di sini Allah mengatakan fa'anzalna 'alal ladzina rijsan tanpa zalam. Tapi di sini dolamnya diulang. Fabaddala alladziina zalamu qawlan ghayra alladziina qila lahum fa anzalna 'ala alladziina zalamu. Berarti perbuatan zalim mereka itu sudah melampaui batas. Sudah nemen, ya. Untuk apa diulang ini? Untuk menegaskan bahwasanya perbuatan mereka itu sudah terlampau jelek. Sudah sangat di luar batas kemampuan. Lalu mereka diturunkan oleh Allah rizqan atau azab. Ibnu Abbas di sini mengatakan rizqan itu adalah penyakit, ya, yang Allah turunkan untuk mereka yang tidak ada obatnya. Penyakit yang tidak ada obatnya. Seperti penyakit kalau sekarang penyakit apa? AIDS, ya. Nah, ini diturunkan oleh Allah karena Allah memerintahkan mereka untuk masuk ke Baitul Maqdis dalam keadaan merunduk, ya. Tapi maju mereka malah mundur, memantati gerbang Baitul Maqdis. Lalu Allah meminta mereka untuk memohon ampun, ya. Khitbatun, ya, supaya dosa-dosa mereka diampuni, mereka malah minta gandum. Ini orang Bani Israel. Ini pelajaran buat kita. Sebenarnya Allah Subhanahu wa taala hanya meminta mereka untuk taat dan bersyukur kepada Allah setelah sekian banyak nikmat yang Allah berikan kepada Bani Israel. Tetapi, ya, kita juga tahu di mana di Madinah juga ada keturunannya Bani Israel, orang-orang Yahudi, Qainuqa, ya. Ada beberapa suku itu, ada juga mereka yang beriman kepada Nabi Muhammad SAW. Ada yang malah yang jadi pendeta. Jadi Abdullah bin Salam beriman kepada Rasulullah SAW. Atau Ma'rufil Qarni, ya, di mana? Di Bibah itu Al-Hadits Tsani an Atha bin Yasar an Ka'b bin Akhbar allamani Taurat. Pokoknya intinya itu riwayat. Ma'rufil Qarni mengatakan bahwasanya orang tua saya ini adalah seorang pendeta Yahudi. Dia mengajarkan kepadaku kitab Taurat, ya. Tetapi hanya 1 lembar yang dia tidak ajarkan kepadaku. 1 lembar itu ditaruh, disimpan di lemari. Walamma mata abi fatahtuhu.
Ketika aku buka, aku membaca, di situ akan muncul Nabi akhir zaman. Mauliduhu bi Makkah, wa hijratuhu bi Madinah, wa sultanuhu bi Syam. Jadi takbir akhbar ketika membuka kitab Taurat ini dia menyatakan masuk Islam. Karena kebenaran Nabi Muhammad dia baca di dalam satu lembar yang disimpan oleh orang tuanya. Itu ada di Bible. Al-Hadits Tsani. Itu orang Yahudi. Tidak semua orang Yahudi jahat, ada yang baik juga. Tapi ini gambaran yang Allah ceritakan kepada kita ini adalah perbuatan yang sudah melampaui batas yang dilakukan oleh Bani Israel. Mereka banyak melihat mukjizat yang Allah berikan kepada Nabi Musa, tapi mereka susah beriman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan di kota ini juga, di kota Tih ini dikatakan bahwasanya disinilah wafatnya Nabi Musa alaihissalam dan Nabi Harun. Ya. Setelah mereka 40 tahun bersama Musa di kota Tih, dari keluar dari Mesir, mereka mampir di kota Tih. Di kota Tih ini turun ayat ini, ya. Diceritakan bahwasanya nanti setelah 40 tahun aku kepergianku, nanti kalian akan masuk ke kota Tih, kota Baitul Maqdis bersama Yusa bin Nun. Setelah Nabi Musa itu Allah mengutus Yusa bin Nun. Kemudian ada Nabi Samuel. Ya. Ini Bani Israel dari tiap pergantian Nabi setelah Nabi Samuel mereka tak terima. Kami kok dikasih Nabi orang, maksudnya orang yang bukan raja. Kami sekarang minta Nabi tapi dia juga raja, punya kerajaan, dituruti oleh Allah. Yaitu setelah itu diutus Nabi Daud dan Nabi Sulaiman alaihi wassalam. Wa ala nabiyina afdhalus salati wassalam. Nah, kejayaan Bani Israel itu ketika Nabi Sulaiman berkuasa. Itu kejayaan besar. Sehingga sekarang orang-orang Yahudi, orang Zionis Israel, orang Yahudi berkeyakinan kalau mereka menemukan haikal Sulaiman yang ada di bawah Masjidil Aqsa itu haikal, ada yang mengatakan berupa kotak, ada yang mengatakan berupa kuil Nabi Sulaiman, peninggalan Nabi Sulaiman. Kalau mereka dapati itu maka Dajjal akan turun dan disitulah nanti mereka akan menguasai dunia. Itu keyakinan orang Yahudi. Orang Nasrani juga sama keyakinannya dengan orang Yahudi. Kalau ketemu itu kuil, Isa akan turun dan mereka akan menguasai dunia. Ya. Tapi kita punya keyakinan lain. Kita punya keyakinan bahwa Imam Mahdi akan muncul. Ya. Itulah sebelumnya tentang sejarah daripada Bani Israel. Mudah-mudahan bisa dimengerti dan mudah-mudahan kita bisa mengambil ibrah atau pelajaran daripada ayat yang telah kita baca ini. Ya. Memang, tapi kita jangan berharap ya bahwa Al-Quran ini nanti akan menyajikan cerita-cerita yang seperti cerita di komik-komik itu. Enggak. Ini bukan buku, ini kitab suci ya, pedoman. Nanti akan ada ayat yang terputus. Nanti di ayat berikutnya kita juga akan membaca tentang peristiwa Musa lagi, atau peristiwa Bani Israel lagi. Ini karena ini masih berhubungan ayat ini sama ayat yang kemarin. Nanti di ayat berikutnya ada yang tidak berhubungan. Ya. Mudah-mudahan kita dikasih kekuatan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk selalu berbuat kebaikan dalam ketaatan. Ada minni, wallahu a'lam wa ahkam. Wallahu yuwaffiquna ila ma fihi khairul Islam wal muslimin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.